Sejarah suku Bugis di negara Singapura. Suku Bugis dikenal sebagai salah satu suku yang gemar merantau ataupun berlayar. Kepiawaian mereka dalam mengarungi samudera cukup dikenal luas, dan wilayah perantauannya pun bukan hanya daerah lain di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, atau Papua, tetapi juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, bahkan sampai ke Afrika Selatan. Salah satu alasan suku yang mayoritas penduduknya tinggal di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan ini, merantau karena konflik antara Kerajaan Bugis dan Makassar, serta konflik sesama Kerajaan Bugis. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang Bugis memilih untuk menjadi perantau, mencari kedamaian dan kebahagiaan. Di perantauan, suku Bugis mengadu nasib. Di antara mereka ada yang memilih menjadi nelayan, seperti yang saya temukan di Salambai, Kalimantan Timur, sebuah kampung Bugis yang penduduknya mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, profesi yang menjadi karakter orang Bugis. Salah satu tempat yang menempatkan karakter orang Bugis sebagai pedagang adalah Singapura. Bahkan katanya, salah satu suku yang membuka perdagangan di negeri Singa sampai sepopuler sekarang ini adalah suku Bugis. Menurut peneras, dalam bukunya, Manusia Bugis, awal mula manusia Bugis datang di Singapura. Dimulai saat pedagang-pedagang Bugis membangun jalur perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pelabuhan paling penting berada di Kepulauan Riau. Di situ, orang Bugis bebas berdagang tanpa campur tangan Belanda. Lama-kelamaan, pedagang Bugis menyaingi perdagangan Belanda di Malaka. Karena pedagang Belanda menerapkan kebijakan jangka panjang unit profit yang tinggi, atau dengan kata lain terlalu banyak mengambil untung. Sedangkan pedagang Bugis membuka Riau sebagai tempat dagang yang terbuka untuk semua, sehingga pedagang Tionghoa, Inggris, dan Jawa pun ikut meramaikan perdagangan di Riau. Akhirnya, Riau menjadi pelabuhan penting dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Samudra Hindia. Karena kalah bersaing untuk melindungi kepentingan perdagangannya, Belanda menduduki Riau untuk menyingkirkan pedagang Bugis pada tahun 1784. Pedagang Bugis dihalang-halangi lewat peraturan yang disiksa oleh Belanda. Tapi saat Inggris merebut Riau dari tangan Belanda, pedagang Bugis diuntungkan. Alasannya, orang Bugis dan Inggris punya kepentingan yang sama. Tapi pada akhirnya Belanda berhasil kembali menguasai Riau dan menyebabkan pedagang-pedagang Bugis menyingkir dan beralih ke Temasek yang kini dikenal sebagai Singapura. Menurut peneras, kehadiran pedagang Bugis di Singapura adalah salah satu alasan Raffles melirik pulau kecil itu sebagai pos dagang. Singapura akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Pintu perdagangan di Singapura akhirnya dibuka. Populasi orang Bugis pun semakin bertambah. Tercatat pada tahun 1824, populasi Bugis bermukiman di Kampung Glam mencapai 1.851 orang dari total penduduk 10.683 orang. Bahkan setelah itu, kedatangan pedagang Bugis terus berlangsung. Misalnya, di tahun 1825, ada 120 perahu yang menyeberangi ke Singapura. Kawasan yang menjadi tempat orang-orang Bugis bermukim dan melakukan perdagangan bernama Kawasan Kallang yang masih eksis hingga sekarang, tapi tidak lagi menjadi kawasan pemukiman perdagangan Bugis, tetapi menjadi salah satu pusat bisnis di Singapura. Di kawasan ini terdapat sungai yang bernama Kallang River, bermuara di tepi Laut Cina Selatan, yang dulunya merupakan tempat berlabuh perahu-perahu nelayan saudagar Bugis. Nah, jauh dari sungai itulah Bugis Pelag, perkampungan Bugis berada. Tak jauh dari Sungai Kallang yang diabadikan dengan nama Jalan Kampung Bugis Street terdapat distrik Bugis yang menjadi kawasan bisnis yang terkenal di Singapura. Di kawasan Bugis ini berdiri banyak pusat perbelanjaan terkenal
dan yang terkenal adalah Bugis Junction dan Bugis Street. Di kawasan Bugis ini bukan hanya Bugis Street yang memiliki kata Bugis dalam namanya, ada juga Bugis Junction, Bugis Square, dan Bugis Village. Itu setidaknya dalam membuktikan kalau manusia Bugis punya pengaruh dalam perdagangan Singapura. Sebagai orang Bugis, saya tentunya bangga banyak tempat-tempat bernama Bugis di Singapura, apalagi dikenal sebagai salah satu pusat bisnis populer dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Itulah tadi sejarah singkat awal perdagangan orang Bugis di Singapura. Dan jangan lupa bantu klik subscribe dan like dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih.